Oke teman-teman, kita melanjutkan di part yang kedua ya. Ada CBDK, terus Pani, Raja, Ratu, dan juga Das nih. Oke, kita tambahkan Das. Kita mulai dari CBDK terlebih dahulu, dia closing minus 5,66% di harga 5.000. Untuk CBDK dan Pani ya, saham aguan. Ini teknikalnya kurang bagus. Hari ini dia gagal membuat candle hijau. Sebenarnya kalau dia bikin candle hijau satu aja ya, candle hijau satu dia menarik, namun gagal dia hari ini malah bikin candle merah kembali, maka potensi besok masih ada lanjut penurunan. Kalau kita melihat dari time frame daily, kalau melihat dari time frame 2 jam, CBDK masih ada potensi untuk naik ke harga 5.200 lah, 5.200 sampai 5.500 untuk CBDK ya. Time frame 2 jam saja berarti. Time frame 2 jam. Coba kalau dari 4 jam, 4 jam CBDK pun dia ada target naik ke 5.200 sampai 5.500. Secara MACD dan RSI dia masih menarik. Ingat, cuma 2 sampai 4 jam. Kalau satu harinya dia mengerikan ya. RSI-nya juga kurang bagus, terus MACD-nya juga kurang bagus. Jadi harap berhati-hati. Bagi teman-teman yang suka CBDK, ya, paling kalian boleh scalpingan di 2 jam atau 4 jam pertama saja. Kalau mau scalping beli 5.000 sampai 4.500, itu terlalu jauh ya. Ya udah nggak usah lah, nggak usah beli. Biarin aja, ini paling naik sebentar terus turun lagi. Paling naik sebentar terus turun lagi, gitu maksudnya. Jadi harap dihindari terlebih dahulu untuk CBDK-nya. Tuh. Dan gitulah, jangan beli dulu. Untuk Pani terkoreksi 5,54% dari harga 8.950. Oke, secara teknikal Pani 4 jam dia MACD-nya menarik. MACD dan RSI-nya menarik. CBDK dan Pani ini sama berarti. Untuk target terdekat Pani dia ada ke 9.200 sampai 9.500. 4 jam pertama ya. Coba kalau di 2 jam, yaps, 2 jam juga dia masih menarik. Dia ada potensi untuk naik ke 9.200 ya. Ingat, untuk 2 sampai 4 jam pertama. Kalau secara daily Pani jelas mengerikan ya. Ingat, Pani mengerikan secara daily 8.700, dia nggak boleh tembus atau nggak boleh jebol. Secara MACD dan RSI Pani mengerikan, harap dihindari terlebih dahulu ya. Kapan Om boleh serok-serok Pani lagi? Boleh serok Pani kalau ada bantingan lagi seperti kemarin, atau kalau dia sudah selesai melakukan sideways ya, karena ini masih trennya turun terus. Kalau tren turunnya sudah selesai, sudah tinggal sideways, nah kalian boleh masuk Pani. Kalau belum beres penurunan nggak usah melawan arus dulu ya. Gitu paling untuk Pani. Lanjut ada saham yang ketiga yaitu Das. Das dia terkoreksi 5,45% di harga 4.160 untuk Das. Das dailynya ini nggak terlalu buruk sih, namun saya melihat dia membuat pola seperti ini. Nah ini harus kalian cermati juga polanya Das dia ini mau gimana besok. Kalian cermati aja, apakah dia mau melanjutkan pola yang seperti ini terus naik sebentar ya kan, naik sebentar turun lagi, atau dia mau bikin sideways di sini lalu balik arah. Nah gitu. Kalau kita melihat dari MACD dia sudah tidak terlalu buruk, MACD-nya sudah mulai menarik, RSI juga sudah mulai menarik. Jadi harap diamati besok Das hari Senin, dia mau lanjut turun atau tidak. Oke. Kalau dia lanjut turun ya, 3.800 itu area yang tidak boleh ditembus oleh Das. Sebenarnya sebelum 3.800 ada garis tuh. Nih kita perbesar. Ada garis dia di 4150.
Dan dia hari ini closing pas di atas garis warna ungu. Oke, seperti itu paling untuk das. Ya, semoga aja besok dia melanjutkan tren kenaikan atau berbalik arah ya. Minimal kalau nggak balik arah, dia itu sideways. Sideways range harganya di 4.400 sampai 4.100. Itu rank harga das ya kalau dia mau sideways. Secara daily das sudah mulai menarik. Kalau time frame 2 jam dia ada potensi turun ya. Enggak sih. Enggak. Selama 4.100-nya kuat, dia masih menarik. Time frame 4 jam dia ada potensi untuk naik kembali. Berarti 2 sampai 4 ini menarik ya. CBDK, PANI, terus das ini menarik. Tapi dari time frame daily yang paling menarik itu ada di das. Saya berharap bandarnya mendengarkan video saya. Terus merubah pola dia yang tadinya pola tren turun kayak gini. Terus dia bikin sideways di sini. Ya, bikin sideways lah, Dar. Ya, Dar. Jangan pinginnya turun terus kau tuh. Bikin sideways. Akum kalian di sini. Baru terbang gitu lah, Dar. Jangan maunya turun mulu. Tapi memang secara weekly dia mengerikan. Baik, kita pasrahkan saja besok sama supirnya ya. Supirnya das. Semoga dia membuat area sideways terlebih dahulu. Karena dari MACD dan RSI-nya juga sudah mulai menarik untuk das. Silahkan dipantau atau silahkan dimasukkan ke dalam watchlist terlebih dahulu. Lanjut ada Raja dan Ratu ya. Kita ke Raja dulu. Pada hari ini dia closing minus 9,22% di harga 1970. Ini closingan yang sungguh mengherankan bagi saya. Di antara saham Konglo, ini Raja dan Ratu yang paling mengerikan. Ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena dia gagal menarik. Sebenarnya jika hari ini dia membuat candle warna hijau dan closing di 2200 aja, itu menarik. Potensi naiknya tinggi hari Senin. Namun jika seperti ini bahaya. Garis-garis dia pun dijebol malah. Ya, teman-teman bisa melihat sendiri. Garis-garisnya pun dijebol. Dia ada garis di 2040 jebol. Maka gimana Om kalau kayak gini? Ini ada potensi untuk turun lagi berarti. Masih melanjutkan tren penurunan. Kalau melihat dari candlenya ya. Kalau melihat dari MACD dia memang masih kurang menarik, namun ini sudah ada potensi untuk balik arah. Balik lagi, saya melihat Raja ini sangat disayangkan karena dia gagal untuk menarik hari ini. Ya. Berarti pada hari Senin besok dia ada potensi untuk turun kembali. Turun koreksi pahitnya dia bisa ke 1600. Itu pahit tapi nggak akan sampai sana sih. Enggak. Coba kita cek dari weekly. Dia masih ketahan. Dia masih ketahan di garis warna biru di 1950. Secara weekly Raja nggak boleh jebol 1950. Namun ingat MACD weekly-nya Raja itu mengerikan. Secara RSI juga dia mengerikan ya. Jadi weekly-nya Raja itu mengerikan. Daily-nya pun dia jebol. Harap berhati-hati. Tapi kita berharap dia di 2 jam atau 4 jam pertama ada sedikit kenaikan. Harapan aja sih. Ya Om. Harapan aja. Kasian lah holder-holder ini. Kasian yang udah AVD, udah berkali-kali masih belum kejemput. Itu kasihan. Ya teman-teman, ini saya nggak lagi menjelek-jelekan, nggak lagi memuji juga. Untuk Raja potensi ada penurunan, secara 2 jam pertama pun ada penurunan. MACD dia kurang menarik, RSI juga jelek, maka 2 jam pun ada penurunan. Secara 4 jam pun dia ada potensi turun ya. Untuk Raja, buat yang belum punya, harap di skip terlebih dahulu. Skip. Tuh, nggak tahu saya ada berita apa untuk Raja Ratu ini. Tapi memang secara teknikal Raja dan Ratu kurang menarik ya.
raja inilah, yang jelas ini raja. Karena kita baru melihat raja, kurang menarik. Lanjut di saham yang terakhir ada ratu. Oke, untuk ratu terkoreksi 9,77% di harga 4850. Ratu. Secara time frame 4 jam dia ada potensi turun. Turun gak boleh jebol 4650-an lah. 4650 itu kalau time frame 4 jam. Time frame 2 jam dia ada potensi turun ya 4650 sampai 4600 area yang tidak boleh dijebol oleh ratu secara time frame 2 dan 4 jam. Kalau secara daily ini sama seperti ratu. Ratu ini sama seperti raja, mohon maaf. Dua-duanya gagal menari. Kita lihat ya. Dia sempat naik ke 5160. Sempat naik 5160 atau 5200 malah ini. Oh enggak, 5400. Ya nih, sempat naik ke 5400 kan. Gagal closing di sana. Kenapa? Karena kalau dia closing di atas garis warna oranye, ini yang 5160, dia ada potensi lanjut naik ke 6000. Gagal ya. MACD pun jadi kurang bagus, RSI pun kurang bagus. Terus kalau kayak gini gimana Om? Kalau kayak gini, teman-teman jangan berani-berani dulu. Mungkin kalau teman-teman suka ratu boleh tunggu di 4650 atau 4600 gitu. 4650 sampai 4600 itu area beli ratu. Kita mengacunya dari time frame 2 jam. Mengacu dari time frame 2 jam ya, 4650 sampai 4600. Closing jika jebol 4600 nih. Closing jika jebol ini garis merah. Jika jebol 4600 boleh di cut loss dulu ya. Jadi area belinya ratu itu 4650 sampai 4600. SL-nya 4600 jebol. Cut loss dulu. Kalau melihat dari 2 jam, 4 jam time frame daily pun ratu secara teknikal dia ada potensi untuk turun kembali. Seperti itu untuk saham Konglok. Jadi kesimpulannya dari 5 saham ini ada CBDK, DAS, PANI, Raja, dan Ratu. Itu belum ada yang boleh kita serok terlebih dahulu ya. Kalau brand BRPT Cuan, PTRO, dan juga TPIA itu pun gak ada yang boleh diserok. Ya, untuk saham Konglok 70 atau 80% sahamnya tidak boleh diserok terlebih dahulu. Seperti itu saja teman-teman untuk analisa part yang kedua. Kita lanjut di part yang ketiga, gorengan-gorengan lainnya. Oke, bye-bye.